Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga segala urusannya dipermudah dan diberkahi oleh Allah hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada video kali ini dikasih tugas nih sama dosen Ibu Anggida Boti, mata kuliah Gizi dan Nutrisi Anak Usia Dini. Nah, jadi Fani udah di tempat lokasi. Fani mau wawancara dengan Ibu Bidan Dila. Nah, jadi kemarin Fani udah bikin janji nih sama Ibu Bidan Dila. Nah, jadi tujuan dari observasi ini yaitu untuk yang pertama, mengetahui status gizi balita di Posyandu dan untuk mengetahui kegiatan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita di Jorong Pasa ini. Nah, jadi lokasi Fani observasi yaitu Posyandu di Jorong Pasa, Sungai Nanang. Selamat pagi, Bu. Pagi. Begini Bu, mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya Fani Yuli Kartika ingin mewawancara Ibu terkait status gizi balita di Posyandu, Ibu. Nah, jadi tujuan dari observasi ini yang pertama untuk mengetahui status gizi balita di Posyandu, dan yang kedua untuk mengetahui pengukuran berat badan dan tinggi badan balita di Posyandu. Nah, terkait teori, Ibu, apa saja sih dasar teori dari pelaksanaan Posyandu itu sendiri? Posyandu itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat, dibantu oleh petugas kesehatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Selain itu, Bu, bagaimanakah pelaksanaan Posyandu di Jorong Pasa kita ini? Kan mengingat penduduknya cukup padat. Nah, apakah Posyandu kita hanya diadakan di satu tempat atau di beberapa tempat? Posyandu Jorong Pasa diadakan di 2 tempat karena bayi dan balita terbilang cukup ramah. Salah satunya adalah di Jorong Pasa dan di Rumah Atap Kecil. Oh, begitu ya, Ibu. Nah, selain itu, apa saja sih kendala yang Ibu alami dalam pelaksanaan Posyandu? Kalau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan Posyandu mungkin ada beberapa ya. Cuman yang di beberapa waktu terakhir yang menjadi kendala yang paling berat itu adalah ketika adanya wabah COVID-19. Terus salah satunya adalah karena kesibukan orang tua dalam melakukan kegiatannya di ladang. Begitu, Bu. Iya. Nah, jadi bagaimana pelaksanaan kegiatan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita di Posyandu, Ibu? Apakah terlihat peran kader di dalamnya atau Ibu melakukannya sendiri? Kader pada umumnya tugasnya adalah membantu pelayanan bidan di desa. Jadi sebelum kader melakukan pelayanan di Posyandu, dia juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk mengenai pengukuran dan penimbangan berat badan. Jadi ketika bayi dan balita baru datang ke tempat Posyandu, dia langsung disambut oleh kader. Jadi nanti setelah kader mengukur berat badan, melakukan penimbangan, setelah itu baru diantarkan ke bidan untuk dilakukan penyuntikan atau imunisasi. Nah, apakah kegiatannya lancar atau tidak, Ibu? Sejauh ini kegiatannya alhamdulillah lancar karena kader juga memahami tugasnya dengan sangat baik. Oh, begitu ya, Bu. Nah, selain itu, berapa pentingkah KMS bagi pertumbuhan balita, Ibu? Kalau pentingnya KMS itu sangat penting bagi pemantauan perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita. Misalnya hari ini, bulan ini penimbangan balitanya segini, nanti akan ada penandaan di KMS. Selanjutnya, ibu juga bisa memantau perkembangan anak dan balitanya di rumah terhadap kalau udah
Oh jadi begitu ya Bu. Nah untuk kegiatan posyandu di sini apakah sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan Ibu? Kalau sesuai standar sih mungkin masih belum sesuai standar karena ada beberapa faktor yang membuat posyandu kita ini masih berjalan apa adanya, belum memenuhi. Tapi sedang diusahakan bagaimana agar posyandu kita ini bisa memenuhi persyaratan atau dasar dari. Oke Bu, pertanyaan terakhir mungkin terkait pendapat ya Bu, pendapat Ibu terkait masyarakat yang masih enggan membawa bayi dan balitanya ke posyandu. Kalau mengenai masyarakat yang enggan membawa balita dan bayinya ke posyandu itu adalah sangat disayangkan sekali ya, karena tujuan imunisasi ini adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari beberapa penyakit terkait. Pada umumnya kan kebanyakan orang tuanya tidak ingin mengimunisasi atau menyuntik anaknya karena nanti demam lah, sakit atau menangis setelah itu kan. Tapi sebenarnya itu adalah efek suntik yang sebenarnya harus demam, harus menangis, harus sakit. Karena itu artinya obat yang sudah disuntikkan diterima oleh tubuh anak yang baik. Jadi buat yang orang tua yang masih belum ingin membawa anaknya ke posyandu untuk diimunisasi, lebih baik anak-anak kita dibawa ke posyandu karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari pelayanan posyandu tersebut. Selain itu anak juga akan diberikan makanan tambahan atau seperti makanan-makanan yang bergizi, diajarkan bagaimana caranya atau diajarkan bagaimana cara meningkatkan gizi yang baik terhadap anak atau bayi balita kita yang ada di rumah, agar anak-anak kita itu nanti perkembangan dan pertumbuhannya tidak terhambat dan tidak termasuk dalam kategori stunting. Berarti penting sekali ya Bu, posyandu ini bagi bayi dan balitanya sangat disayangkan sekali ya. Ada beberapa kendala, salah satunya COVID-19. Nah, jadi buat masyarakat, ayolah bawa anaknya kita ke posyandu untuk pemantauan dari pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita kita. Nah, sayang sekali kan kita diberikan vaksin gratis tapi tidak dimanfaatkan. Nah, baiklah Ibu, mungkin itu saja pembahasan kita tentang status gizi balita di posyandu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan dan mohon maaf apabila tadi ada salah dalam pengacungan pertanyaan. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.